Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Seruan Khalifah, di mana kita akan membahas, mengupas terkait khutbah yang disampaikan oleh Huzur. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas khutbah Huzur pada 16 Januari 2026. Dan Alhamdulillah di studio ini telah hadir Mubalik kita, Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa MTA, mungkin langsung aja mau balik terkait yang disampaikan oleh Huzur dalam khutbah pada tanggal 16 Januari ini ya Pak. Bagaimana Huzur menyampaikan besarnya kecintaan Rasulullah terhadap Allah Ta'ala. Mungkin sebagai awalan, seberapa besar nih kecintaan yang dimiliki oleh Rasulullah kepada Allah Ta'ala, mau balik. Baik, jazakumullah Kang Taufik dan pemirsa MTA. Kecintaan Nabi Muhammad SAW itu diabadikan di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sejatinya segala bentuk ibadahku ya, pengorbananku, hidupku, matiku, itu semuanya untuk Allah Ta'ala. Nah, pelaksanaan hal itu oleh Nabi Muhammad SAW telah beliau lakukan sebelum beliau menjadi Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi, beliau sudah menunjukkan riyadoh, sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa beliau telah melakukan pensucian jiwa, kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya yang beliau lakukan riyadhahnya di dalam Gua Hira, di mana Huzur menyampaikan entah seberapa banyak riyadhah seperti itu yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Kang. Oke, baik, mau balik berarti artinya sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau telah mengenal sosok Allah Ta'ala, mungkin seperti itu ya Pak Mubalik. Oke, berarti Pak, terkait yang disampaikan oleh Huzur, beliau sendiri telah melakukan riyadoh. Nah, riyadoh sendiri di Gua Hira itu seperti apa Pak? Apakah beliau masuk kemudian menenangkan diri di sana gitu atau bagaimana Pak Mubalik? Iya, salah satu riyadoh yang disampaikan oleh Huzur di dalam khutbah beliau adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW pergi ya ke sebuah tempat ya, bentuknya gua yang dikenal sebagai Gua Hira, di mana beliau lakukan itu sepanjang hari berada di dalam gua tersebut. Nah, istri beliau yaitu Hadrat Khadijah biasa mengantarkan makanan untuk beliau. Tapi Huzur sampaikan dalam khutbahnya bahwa terkadang Nabi Muhammad SAW tuh kalau ingin butuh air, beliau mengambil sendiri air tersebut untuk kebutuhan beliau. Nah, ini menunjukkan, Huzur sampaikan, lihatlah betapa kerasnya usaha Nabi Muhammad SAW untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Di tempat yang sepi, yang pada saat ya dulu zaman Nabi Muhammad tidak ada pencahayaan gitu ya, tidak ada orang yang lalu lalang di sana karena memang tempatnya cukup terpencil. Bahkan Huzur sampaikan karena saking sunyinya tempat itu, ya tidak ada juga banyak orang yang berani ke tempat tersebut gitu. Nah, ini bentuk keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan keinginan beliau, keasikan beliau ketika beliau menyendiri untuk bisa fokus dalam berzikir, fokus dalam berdoa begitu ya, untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam riyadoh tersebut hanya ada usaha beliau berzikir dan berdoa untuk beliau agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, mau balik. Artinya berarti Pak ketika Rasulullah berriyadoh itu berzikir ya, berzikir berarti beliau telah mengenal sosok Allah Ta'ala ini dalam ajaran-ajaran sebelumnya, berarti sebelum Islam ya Pak Mubalik. Ya. Nah, lalu bagaimana di dunia modern saat ini beriadah itu dapat dilakukan ya Pak Mubalik? Apakah
kita bisa membedakan antara eh, kita menenangkan diri bersama Allah Ta'ala atau eh, lebih menenangkan untuk eh, menghilangkan diri dari masyarakat gitu Pak. Bagaimana Pak itu cara membedakan? Ya, bentuk riyadhah pada zaman ini ya tidak lagi kita perlu mengasingkan diri seperti zaman para nabi ya. Karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada medianya. Medianya diberikan oleh Allah taala pada manusia pada zaman ini melalui Nabi Muhammad SAW. Apa medianya itu? Medianya adalah sholat. Tinggal bagaimana kita mengelola cara sholat kita yang benar, gitu. Jangan sampai kita melakukan sholat, gitu ya. Kemudian sholat kita itu ketika melaksananya tidak terdapat kekhusyuan, tapi kita banyak mengingat hal-hal keduniawian. Padahal ketika sholat kan kita sedang menjalin hubungan kita itu dengan Allah Ta'ala. Tapi kita malah pikiran kita dimasuki oleh berbagai macam urusan dunia. Jadi riyadhah pada masa ini adalah bagaimana kita melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu kita dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mau balik. Oh iya. Hujur juga di dalam khutbahnya juga menyampaikan bahwa ketika beliau di Gua Hiro tuh mendapatkan wahyu pertama ya Pak Mubalik. Ya. Mendapatkan wahyu pertama, kemudian beliau apakah setelah itu beliau langsung memberhentikan riyadhahnya atau bagaimana Pak Mubalik? Iya. Ketika Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan hasil daripada riyadhah beliau dalam bentuk wahyu ya yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya, Nabi Muhammad SAW kan pulang ya menemui istrinya itu ya, dan mengatakan ya, agar istrinya menyelimuti beliau karena beliau merasa tidak nyaman dan tidak tenang gitu ya. Nah, setelah itu istri beliau menenangkan, memberitahukan bahwa engkau ini adalah orang yang banyak bersilaturahmi ya, banyak melakukan kebaikan gitu. Pasti ini adalah bentuk yang kau dapatkan adalah bentuk kebaikan. Tenang saja gitu ya. Nah, setelah beliau berusaha untuk menenangkan diri dan berjumpa juga dengan seorang pendeta Nasrani ya, namanya Waroko bin Naufal, Nabi Muhammad SAW terus menunggu ya apa instruksi selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pendeta tadi mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa engkau adalah seorang nabi, adalah seorang utusan Tuhan itu ya. Nah, ketika di masa-masa itulah ya riyadhah berdoa dari Nabi Muhammad SAW itu terus dilakukan itu sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi terus dilakukan ya setelah mendapatkan wahyu sampai sampai mendapatkan untuk diperintahkan untuk bersolat gitu ya Pak kembali. Oke Pak, mungkin terkait bagaimana Rasulullah menenangkan diri kemudian mendapatkan wahyu. Setelah itu kapan nih Rasulullah bisa sampai dapat wahyu untuk diperintahkan sholat atau beribadah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Ta'ala gitu. Iya, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah ya berkaitan dengan sholat ya, yang kita ketahui itu dalam surah An-Najm misalnya ya, yang kita kenal dengan peristiwa Mi'raj ya, itu kan 5 tahun ya atau tahun kelima kenabian Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di Mekah ya. Tapi sebelum itu berarti kan dari tahun 0 kenabian sampai 5 kenabian, apakah Nabi tidak sholat? Ya beliau sholat, tapi sholatnya itu belum seperti kita saat ini sholat perintahnya. Tapi misalnya beliau awalnya sholatnya 2 rakaat, maka dikenal bahwa sholat itu asalnya adalah 2 rakaat ya, sebelum datang perintah bahwa sholat itu adalah 5 waktu ya dalam surah An-Najm di tahun 5 kenabian. Jadi sebelum itu Nabi Muhammad SAW sholat seperti biasa menyembah kepada Tuhan
Gitu. Hmm. Walaupun belum ada namanya, belum ada subuh, zuhur, asar, maghrib dengan isya. Tapi dalam keseharian beliau tetap melakukan sholat seperti orang-orang terdahulu sholat. Oke, baik. Berarti sebelum diberi nama seperti itu, beliau sering melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala gitu ya. Betul. Oke, oke Pak Mubalik, terkait kecintaan ya, kembali lagi ke yang disampaikan oleh Hujur. Kecintaan Rasulullah ini, bagaimana Hujur dapat mengukur gitu, bahwa Rasulullah ini beliau diterima kecintaannya oleh Allah Ta'ala gitu Pak Mubalik. Ya, kecintaan Nabi Muhammad SAW tentu tidak didapatkan dengan cara yang cuma-cuma. Gitu. Jadi tidak langsung, wahai Muhammad, aku mencintaimu, maka saat ini semua kecintaanku aku serahkan kepadamu. Tidak. Bagaimana kita melihat ya, agar Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad SAW, bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW itu sungguh sangat luar biasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga orang yang paling berjuang mati-matian untuk menunjukkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kaki beliau itu sampai bengkak ya, bagaimana panjangnya sholat beliau yang menyebabkan kemudian Ibnu Mas'ud itu hampir-hampir meninggalkan ketika sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Padahal beliau usianya lebih muda daripada Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih panjang daripada puasa kita begitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling murah di dalam bersedekah dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu berat perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai para sahabat itu ketika Nabi dalam kondisi sakit, beliau masih memperlihatkan begitu giatnya ya untuk meraih cinta dari Allah Ta'ala hingga kaki beliau bengkak. Sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, engkau kan sudah dijamin ya surga, sudah akan dimaafkan tuh dosa-dosa yang telah berlalu mungkin atau yang akan datang kemudian gitu. Kenapa engkau masih melakukan perkara yang begitu berat sedangkan kesehatan engkau sedang tidak memungkinkan sampai hal itu? Ya, Rasulullah SAW hanya menjawab, apakah saya ini tidak boleh menjadi abdan syakuran, seorang hamba yang bersyukur gitu. Jadi rasa syukur itu adalah puncak daripada ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Tuhannya ya, dan cinta kepada Tuhannya itu melahirkan apa? Melahirkan bukan bentuk kesombongan di dalam diri, tapi melahirkan adalah bentuk kerendahan hati. Itu. Nah, ini adalah ketika hal itu bisa dilakukan, ya, maka kecintaan Allah Ta'ala itu akan dengan sepenuhnya diberikan kepada hamba tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh hadirat Rasulullah SAW. Oke, Masya Allah sekali ya Pak Mubalik. Kecintaan Rasulullah ini sampai begitu larutnya beliau sampai sholatnya bengkak-bengkak gitu ya. Oke, mungkin sekarang kita lihat dari sekarang ya Pak Mubalik. Bagaimana kita nih tahu bahwa artinya kan kecintaan kita mungkin kepada Allah Ta'ala itu artinya ketika hal itu Allah ridho gitu ya, ridho kepada kita. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa Allah Ta'ala ini ridho kepada kita? Ya, terkadang ini diingatkan juga ya dalam khutbah tersebut oleh Khalifah kedua ya, Khalifatul Masih As-Sani, bahwa banyak sekali orang yang sebenarnya baru beribadah sedikit gitu ya, tetapi merasa dirinya itu suci gitu ya. Dari mana terlihat bahwa merasa dirinya itu suci? Terlihat dari kesombongan yang diperlihatkan oleh dirinya. Gitu. Maka hadirat khalifah yang kedua mengatakan, lihat tuh, Nabi Muhammad SAW adalah wujud yang paling banyak ibadahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Bagaimana Nabi Muhammad SAW malah sebaliknya menunjukkan rasa syukur yang begitu tinggi. Gitu ya. Nah, kata hadirat Masih Maud, kalau kalian mau dilihat bahwa ibadah kalian itu
diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah output daripada ibadah sholatmu. Kalau output dari ibadah sholatmu itu seperti Rasulullah SAW, maka sholatmu itu sudah pasti diterima. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebenarnya umat yang mencontek saja cara ibadah dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu perintahnya. Kalau kamu mau sholat, contek saya. Kan gitu kata Nabi. Jadi kalau kita mau lihat apakah ibadah kita diterima, contek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah wujud yang paling banyak beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan membuat diri beliau semakin sombong, tetapi semakin tunduk, semakin rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu bisa kita lakukan, insya Allah Allah taala pun ridho terhadap ibadah kita. Masya Allah. Mungkin ketika kita sedang sholat ya, mungkin kita harus mencoba untuk merendahkan diri gitu ya Pak Mubalik. Nah, bagaimana nih Pak Mubalik mengingat kecintaan kepada Allah Ta'ala itu, apakah boleh gak sih Pak Mub kecintaan itu ditanam dari rasa takut kepada Allah Ta'ala? Seperti itu Pak. Bagaimana kalau kecintanya seperti itu? Ya, baik. Kecintaan kepada Allah Ta'ala itu awalnya dari berbagai macam rasa. Ya. Salah satunya adalah rasa khauf ya, atau rasa takut. Tetapi tentu kalau kita ingin memperoleh kedekatan kepada Allah Ta'ala, jangan hanya rasa khaufnya saja, jangan hanya rasa takutnya saja kepada Allah Ta'ala. Kan sebagai hamba yang lemah tentu kita harus punya rasa takut ya kepada zat yang maha kuasa, yang maha gagah gitu kan. Tapi kan Allah Ta'ala tidak hanya itu saja sifatnya. Allah Ta'ala sifatnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Allah Ta'ala sifatnya itu menyayangi, mengasihi. Maka ketika kita mendapatkan ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kan yang timbul jangan lagi rasa takut. Kan gitu. Kalau kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, keindahan Allah Ta'ala, ya kita mungkin boleh merasa takut. Aduh, begitu besarnya Tuhan, saya kecil sekali. Begitu indahnya Tuhan, saya ini merasa sebagai makhluk yang hina. Timbul rasa takut boleh. Tetapi sifat Allah Ta'ala yang lain, maha pemberi, maha kasih sayang. Ketika itu datang kepada kita, yang kita alami harus justru rasa bahagia. Bahagia ya, enak ya ternyata punya Tuhan ya. Nah dari semua rasa itu, itulah nanti akan tergabung dalam apa? Dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu akan terlahir melalui apa? Melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui bagaimana kita memperlakukan orang atas dasar tadi ya ibadah-ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Mau balik. Memang kita jangan hanya melihat rasa takutnya saja ya Pak Mubalik. Bagaimana kita melihat bahwa Allah ini setiap hari dalam kehidupan kita memberikan mungkin contohnya napas, mungkin ya bagi orang yang di luar Islam pun juga Allah masih memberikan hal tersebut ya, maha pengasih ya tadi, maha pengasih, maha penyayang gitu Pak Mubalik. Nah sekarang nih Pak Mubalik terkait dengan ibadah tadi, bagaimana kita bisa memulai menanamkan ketika ibadah yang kita jalani itu bisa dicintai oleh Allah Ta'ala gitu Pak Mubalik. Ya, kalau kita ingin tahu bahwa apakah ibadah kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya untuk siapa? Ya. Kalau kita beribadah, ya, ibadah itu sebenarnya judul saja kan, misalnya sholat ya, atau berkorban, bersedekah, puasa. Tapi terkadang banyak juga yang melakukan itu tanpa niatnya itu berbeda-beda. Apakah niatnya itu ketika berderma, bersedekah itu untuk dipuji orang? Apakah niatnya ketika dia sholat malam itu agar bisa mengatakan kepada orang lain bahwa saya adalah ahli ibadah? Atau apa niatnya? Tapi niat yang paling betul adalah
agar amal ibadah kita itu dipandang oleh Allah Ta'ala, ya niatnya harus untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau niatnya kepada hal yang lain kan Allah Ta'ala akan merasa, loh kamu ini melakukan apa bukan untuk saya. Walaupun bentuknya misalnya berjihad fisabilillah, tapi kalau niatnya untuk kesombongan di dalam dirinya, kata Allah Ta'ala, kamu berniat bukan untuk saya, berarti apa yang kamu lakukan itu untuk kepentingan dirimu. Gitu. Tapi kalau pekerjaan sekecil apapun, ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kenapa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya hadir, yang tadinya mendapatkan kesenangan menyendiri dekat dengan Tuhan, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala, diperintahkan agar keluar menyampaikan dakwah kepada setiap orang. Apa sih niatnya? Agar setiap manusia itu setiap waktunya itu mengingat kepada Allah Ta'ala. Maka untuk mengingat kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya sholat. Kalau sholat tuh hanya 5 kali saja kita mengingat. Tetapi apa? Diajarkan kalau kita ingin pakai sendal baca doa. Kalau kita ingin bercermin baca doa. Kita ingin makan baca doa. Kita ingin misalnya tidur, bangun tidur, semua kegiatan kita itu penuh dengan doa. Yang mahasiswa kalau mau belajar baca doa. Ya, doanya juga beraneka ragam. Semua itu dilakukan sebenarnya tujuannya untuk apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah Ta'ala. Jadi agar nama Allah Ta'ala itu disebut terus menerus oleh semua manusia, oleh semua umat Islam, oleh orang yang beriman, itu ya. Maka pentingnya bagi kita untuk senantiasa memusatkan perhatian kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya pada sholat semata. Kalau kita bisa memusatkan perhatian kita di luar sholat, maka insya Allah di dalam sholat kita akan bisa melakukan pusat perhatian kita kepada Allah Ta'ala. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Mubalik, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mencintai Allah Ta'ala, dan bagaimana kita untuk selalu mengingat Allah Ta'ala di setiap aktivitas atau kegiatan yang kita jalani. Seperti contohnya selalu mengingat dalam aktivitas untuk selalu berdoa ya, memulai aktivitas untuk berdoa seperti itu. Oke, baik pemirsa MTA dimanapun berada, alhamdulillah pada episode kali ini kita banyak belajar mengenai bagaimana Rasulullah mencintai sosok Allah Ta'ala, dan bagaimana beliau mengajarkan kita untuk tetap selalu mengingat Allah Ta'ala di setiap aktivitas-aktivitas kita. Baik, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan di episode Seruan Khalifah pada kesempatan kali ini. Dan bagi pemirsa MTA yang ingin menyaksikan khutbah hujur dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, saksikan terus program Seruan Khalifah pada episode-episode berikutnya. Saya Taufik Ahmad selaku host dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.